udah tahu ya, udah mendengar ya kabar yang sekarang lagi viral banget nih gitu. Sekolah mahal gitu ya dengan biaya yang cukup mahal begitu. Lalu juga mungkin ada peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan. Tapi kalau Ya, berbicara mengenai biaya mahalnya nih ya, mahal ini kan sebetulnya relatif ya. ya. Mungkin bagi kelas tertentu itu adalah biaya yang biasa-biasa saja begitu. Tapi bagi kelas yang lain ini adalah masuk dalam biaya yang Pertimbangan mahal hidup. lah ya, pertimbangan yang mahal ini biayanya ya. Tapi berbicara mengenai perencanaan keuangan khususnya untuk biaya sekolah anak Iya. gitu ya. Ini sebetulnya hal-hal apa saja sih yang harus dipertimbangkan gitu ya. Apalagi artinya kalau sekarang kadang-kadang kita tuh mikirnya gini loh, mungkin penghasilan kita bukan yang gede-gede banget ya, bukan Iya, yang iya. besar-besar banget, tapi mau banget nih anak dapat pendidikan yang bagus di sekolah yang Iya, bagus, betul. tapi anak nggak cocok biayanya gitu. Hmm. Gimana sih solusinya Mas Robertus? Ya, saya rasa semua orang tua pengen anaknya itu disekolahkan dengan di sekolah yang kualitasnya baik, baik itu bagi anak dan juga mungkin bagi dompet orang tuanya gitu. Memang kalau merencanakan uang pendidikan anak itu nggak bisa yang serta-merta, oh mau bayar untuk SPP bulan Maret misalnya uangnya harus disiapkan, kita kerja keras 1 bulan baru ada uang nih. Mungkin misalnya bagi saya untuk yang baru menikah 1 tahun belum punya anak merencanakan uang pendidikan anak itu mungkin masih cukup leluasa sekarang karena saya bisa mempersiapkan menakar ya kira-kira kalau misalnya anak saya akan lahir tahun berapa, SD tahun TK tahun berapa, SD tahun berapa, SMP tahun berapa, butuh berapa tahun uang itu harus terkumpul tentunya dengan kalkulasi harga biaya sekolah saat ini, kemudian nanti dikalkulasi kira-kira kenaikan berapa persen misalnya, mungkin saya mulai hitung kayak kenaikan setiap tahun mungkin bisa naik 10%, 5-10%, nanti akan ketemu oke, untuk 6 tahun lagi sampai lulus SD butuh dana berapa. Nah itu bisa dikatakan sebagai target. Kemudian untuk mencapai itu berarti memang butuh kerja keras. Kalau misalnya kemudian biayanya nanti cukup mahal, ya berarti sudah mulai harus nabung dari sekarang. Dari mungkin sebelum punya anak atau mungkin anaknya baru mau lahir atau gimana itu harus ditabung. Dan ditabungnya mungkin tidak hanya ditaruh di instrumen yang tidak kemudian berbunga. Karena itu tadi harga SPP sekolah itu setiap tahun bisa naik. Nah, jadi harus diimbangi kenaikan ini dengan menaruh dana tabungan itu ke instrumen yang berbunga. Misalnya saja untuk jangka panjang mungkin bisa di emas. Ya. Emas karena dalam jangka waktu 5-10 tahun itu ada returnnya dan itu cukup baik lah. Dan itu juga memang emas ini kan tidak agresif ya tipe instrumen investasinya. Kemudian bisa juga deposito atau reksadana pendapatan tetap. Artinya harus diimbangi dengan investasi, jadi nggak cuma nabung. Nah, kemudian kalau misalnya dananya kira-kira kan biasanya ada deadlock antara impian dan juga budget. Nah, budgetnya ini kalau misalnya kita punya mimpi mau anak sekolah di sekolah mana, di sekolah tertentu, budgetnya mungkin harus dikejar. Ya mau nggak mau memang income-nya yang ditambah. Kalau misalnya kemudian hemat dan segala macam masih belum cukup, ya berarti income-nya yang harus ditambah. Entah itu kolaborasi antara suami dan istri, atau misalnya memang kemudian dari sang suami atau nanti yang tulang punggung di keluarga itu yang mencari income tambahan. Itu untuk mengejar target budget yang ada di masa depan. Dan itu tadi saya rasa memang ketika uangnya terkumpul tidak hanya ditempatkan di tempat yang itu tidak ada bunga. Karena mengejar kenaikan harga SPP, kenaikan biaya sekolah SPP. Ada inflasi juga Iya, ya. dan inflasi juga. Dan kemudian yang paling penting menurut saya pada dasarnya adalah kita jaga impian kita dengan ada asuransi sebenarnya. Karena itu untuk melindungi cash flow kita. Jadi sebagai jaring pengaman keuangan kita, selain kita cari income tambahan, kita investasi, kita nabung, tapi juga harus diamankan semua tujuan kita itu mungkin di asuransi. Karena asuransi ini kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya sang pencari nafkah ini sakit atau misalnya amit-amit sampai ada musibah, ada asuransi yang menjaga cash flow supaya tidak terganggu. Karena biaya kesehatan, biaya yang lain-lain itu kan ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi memang selain income-nya yang ditambah, investasi juga harus dilindungi. Ada jaring pengaman di keuangannya itu dengan asuransi. Sehingga mungkin target itu bisa dapat dicapai.
Oke, baik. Itu perspektif yang sangat menarik dari case-nya Mas Robertus. Ya. Tadi kalau saya tidak salah mendengar bahwa memang Mas Robertus baru 1 tahun menikah dan juga masih cukup fleksibel untuk Ya. menabung untuk punya anak begitu. Lalu kalau kita bicara, kita tarik lagi dari kasus artis yang sedang mengemuka begitu. Ini kan hasilnya si anak di drop out ya. Padahal anak ini masih usia harus sekolah begitu. Ini kan katakanlah ini terjadi bagi masyarakat biasa. Artinya akan ada keluar biaya lagi nih yang tidak terduga. Karena kan si anak harus tetap sekolah dong. Pastinya orang tua ingin anak tetap sekolah. Bagaimana cara kita mengelola mungkin secara manajemen keuangan dan juga mungkin emosinya kali ya, Mas Robertus boleh dikasih tips-tipsnya. Bagaimana cara mengelola apabila terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga terkait dengan pendidikan anak. Ya, saya rasa memang mungkin yang perlu ditangani adalah psikologis dulu, emosinya. Karena psikologis ini akan berpengaruh terhadap keputusan kita dalam nantinya mengambil keputusan untuk mengeluarkan duit atau mengeluarkan dana. Memang kemudian rugi ya, karena harus mengeluarkan biaya untuk daftar sekolah yang baru atau mencari sekolah yang baru, dan kemudian mungkin tidak dilanjutkan di level yang sama, ataupun dilanjutkan ya tetap harus keluar biaya yang mungkin bisa lebih mahal. Betul. Dan ini akan keluar kos lebih banyak. Menurut saya memang ini sebuah tantangan ya. Kalau misalnya ada tabungan mungkin level pain-nya tidak terlalu besar karena ada tabungan, bisa ambil dari tabungan. Tapi kalau misalnya tidak ada tabungan, itu yang biasanya jadi dilema. Ya mau nggak mau pilihannya adalah bekerja lebih keras, cari income yang lebih tinggi lagi. Apakah memang untuk sebagai orang tua kita juga harus menyiapkan uang darurat untuk kondisi pendidikan anak? Saya rasa memang perlu ya, tapi itu mungkin saat ini sudah tergabung dari uang darurat untuk keluarga. Kan memang setiap individu itu harus ada uang daruratnya, dan memang itu yang didahulukan untuk dipenuhi. Dan itu menjadi salah satu syarat untuk mengeluarkan dana darurat, selain karena tidak ada penghasilan atau misalnya karena musibah yang tiba-tiba. Mungkin kalau misalnya ada case seperti ini kan case luar biasa, dana darurat yang kemudian bisa dikeluarkan. Namun kalau misalnya itu sampai keadaannya ya tidak ada tabungan, tidak ada dana darurat, mungkin dan ini untuk pilihan yang sangat-sangat terakhir, mungkin bisa berutang. Tapi dengan catatan kondisi finansial kita juga sedang stabil. Artinya kan ada, kalau di financial planning itu ada resistennya. Utang jangan maksimal lebih dari 20-25%. Kalau misalnya masih di bawah itu dan masih memungkinkan untuk dibayar rutin setiap bulan, saya rasa itu nggak apa-apa. Karena ini kejadian yang mungkin tidak sesuai planning, tidak bisa diterka, dan itu tiba-tiba. Ya mungkin itu menjadi case yang paling mungkin keadaan kondisi paling darurat ekstrim ya, mungkin dengan berutang, tapi tentunya dengan catatan-catatan tertentu. Oke, tapi